Kita berharap bahwa pilkada adalah miniatur kecil pemilihan presiden dan wakil presiden. Diharapkan pilkada adalah sarana dalam regenerasi dan munculnya bibit-bibit pemimpin bangsa. Bukan mereka yang instan muncul begitu saja, walaupun dalam konteks hari ini kita tidak bisa menyalahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, hari ini kita mau uber sesuatu mengenai berita yang hot, cukup hot ya. Apalagi kalau kita bahas ya di channel ini. Judul beritanya adalah Final Tanda Seru, Golkar dukung Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution di Pilkada 2020. Rabu 17 Juni yang lalu beritanya. Partai Golkar memantapkan dukungannya untuk sejumlah daerah yang menjalani Pilkada 2020. Golkar resmi mendukung Gibran Rakabuming untuk Pilkada Solo dan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, di Pilwakot Medan 2020. Kita final mendukung Gibran dan Bobi karena berdasarkan hasil survei dan tren kenaikan elektabilitas yang cukup bagus dan memiliki potensi menang yang sangat besar, kata Ketua Bapilu Golkar Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi Rabu 17 Juni 2020. Pertimbangan mendukung Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution tak hanya soal survei elektabilitas. Suara kader Golkar di daerah pun dipertimbangkan, serta berdasarkan usulan dari kader-kader partai di daerah, ucap Maman. Luar biasa ya, kader di daerah tapi mendukung kader orang lain. Itu ya nggak apa-apa juga sih, tidak ada larangan. Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Gibran dan Bobi. Gibran dan Bobi diminta menjalin komunikasi dengan partai lain. Surat rekomendasi sementara sudah kita berikan sebagai modal dasar untuk membangun komunikasi politik dan koalisi dengan partai-partai lain. Kita memberikan dukungan sudah dari jauh-jauh hari, ucap Maman. Memang Golkar selalu selangkah di depan ya, dibandingkan dengan partai induknya Presiden Jokowi, yaitu PDIP. Kalau PDIP biasanya lama memutuskan sesuatu, tergantung sinyal Teguh Umar ya, tergantung Ibu Mega. Tapi kalau Golkar lebih agile, lebih lincah dia. Apalagi Ketua Umum Golkar masih menyandang Menteri Presiden Jokowi, yaitu Erlangga Hartarto. Sehingga komunikasi tentu jauh lebih terjalin dan lebih intens. Dan kalau kita bicara tentang kedekatan menteri-menteri, Erlangga Hartarto adalah salah satu menteri yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi walaupun jumlah menteri itu adalah 34, tidak semuanya punya akses langsung, bisa bicara langsung dengan Presiden Jokowi. Jangan-jangan ada menteri yang sampai sekarang pun belum pernah bicara one-on-one, empat mata langsung dengan Presiden Jokowi. Tapi Erlangga Hartarto saya pastikan termasuk ketua umum partai yang dekat. Itulah sebabnya Jokowi terpaksa menjilat ludahnya sendiri, yaitu tidak boleh jabatan rangkap. Pada periode pertama kita tahu bahwa mereka yang menjadi ketua umum partai diharuskan memilih. Kalau mau jadi menteri, silakan tanggalkan jabatan ketua umum partai. Tapi rupanya pakem itu sudah tidak berlaku di pertengahan masa pemerintahan Jokowi ketika Jokowi merekrut Erlangga Hartarto. Erlangga tidak diharuskan untuk mundur sebagai Menteri Perindustrian, tetapi bisa menjabat keduanya. Padahal kita tahu Golkar adalah partai yang besar dan Golkar sedang menghadapi pemilu. Entah karena rangkap jabatan itu atau bukan, yang jelas perolehan suara Golkar untuk pertama kalinya di luar dua besar.
Untungnya kursi Golkar masih nomor 2 setelah PDIP. Jadi tahun 1999 nomor 1 adalah PDIP, nomor 2 Golkar, lalu kemudian berikutnya 2004 nomor 1 adalah Golkarnya sendiri bahkan, lalu kemudian pada tahun 2009 ketika Demokrat yang menjadi juara 1, Golkar masih juara 2, kemudian 2014 dan 2014 ketika PDIP juara 1, Golkar tetap juara 2, dan sekarang Golkar melorot juara 3. Tapi Erlangga Hartarto rupanya aman-aman saja ya. Ada masalah dengan pencalonan Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution oleh Golkar? Tergantung perspektifnya apa. Kalau perspektifnya peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, nggak ada masalah. Karena peraturan perundang-undangan hanya menyaratkan yaitu nominasi oleh partai politik, kalau bukan calon perseorangan atau calon independen, dan harus memperoleh 15% kursi atau 20% suara. Jadi ada threshold juga di dalam pemilihan kepala daerah seperti halnya pemilihan presiden. Dan tidak disyaratkan misalnya kader partai atau menjadi anggota partai politik dalam berapa bulan atau tahun sebelumnya misalnya. Jadi syaratnya bisa saja orang baru mencalonkan diri sebagai kepala daerah ketika yang bersangkutan baru juga masuk ke partai politik. Bahkan tanpa ikut partai politik pun bisa juga. Tidak seperti halnya menjadi calon anggota DPR atau DPRD harus menjadi anggota partai politik yang bersangkutan. Contoh misalnya Anies Baswedan, Gubernur DKI, bukan anggota partai politik, tapi dicalonkan menjadi Gubernur DKI oleh partai politik Gerindra dan PKS. Jadi tidak soal. Cuma masalahnya adalah kalau kita kaitkan dengan governance pilkada atau pembangunan sistem politik, ya memang barangkali ada beberapa catatan ya. Jadi penunjukan Gibran misalnya dan Bobi Nasution itu ya betul-betul menunjukkan bahwa partai politik sangat pragmatis. Tidak ada regenerasi partai politik yang genuine di daerah. Semuanya dropping. Ya kalau bukan menantu dan anak presiden, saya kira mungkin Golkar tidak akan mencalonkan. Bagaimana dengan hitung-hitungan menang? Kalau di Solo rasanya siapapun yang dicalonkan oleh PDIP pasti menang. Mutlak rasanya. Sama seperti pemilihan gubernur Jawa Tengah. Rasanya siapapun yang dicalonkan oleh PDIP juga akan menang. Kalau dulu misalnya bukan Ganjar Pranowo, Rustri Ningsih misalnya dicalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah, ketika periode pertama Ganjar Pranowo, saya kira juga akan menang juga. Karena memang penguasaan PDIP terhadap daerah Jawa Tengah luar biasa. Dan Solo identik dengan Presiden Jokowi. Kalau di Solo saja tidak menang Presiden Jokowi, rasanya kebangetan. Berarti popularitasnya semakin surut kalau begitu. Tapi ini saya yakin siapapun yang dicalonkan. Mau dicalonkan Gibran atau Ahmad Purnomo wakil wali kota sekarang, sebenarnya sama saja peluang menangnya. Pasti menang. Yang penting adalah mereka solid. Tapi kalau pecah suara, misalnya Gibran dengan Ahmad Purnomo, ya saya rasa yang menang pun pasti akan Gibran juga. Karena pengaruh Presiden Jokowi. Persoalannya adalah soal regenerasi politik saja dan kesiapan. Kalau kita bicara tentang bagaimana regenerasi kepemimpinan, ya rasanya jauh lebih layak untuk step by step ya. Misalnya memberikan kesempatan dulu terlebih dahulu kepada Ahmad Purnomo. Dan kelihatannya FX Rudy ya mendukung wakil wali kotanya. Tetapi apa daya, karena yang dihadapi adalah gelombang besar. Karena tidak heran FX Rudy memberikan statement-statement yang saya merasa aneh. Sebagai contoh dia memprotes soal BPJS, kenaikan BPJS. Pernah juga mengatakan kalau begitu Jokowi juga nggak boleh pulang kampung atau mudik. Dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan yang agak nyeleneh sesungguhnya. Tapi ini menunjukkan ya barangkali yang bersangkutan tidak puas sesungguhnya ketika kemudian Presiden Jokowi paling tidak melarang anaknya yang masih hijau dalam politik, yang belum punya pengalaman memimpin juga belum ada, tiba-tiba
didongkrak untuk maju sebagai wali kota Solo. Tapi a matter of opportunity, kesempatan kapan lagi? Karena kalau Presiden Jokowi tidak berkuasa, ya mungkin sudah susah untuk memenangkan pemilihan wali kota Solo. Misalnya sama susahnya AHY ketika pemilihan gubernur DKI tanpa SBY sebagai presiden. Kalau SBY sebagai presiden mungkin dia sudah menang. Ya. Nah, demikian juga Bobi Nasution, jejaknya di Medan lebih tidak ketahuan lagi. Di mana dia tinggal, di mana dia bekerja dan lain sebagainya. Apa jejak pekerjaannya di Medan misalnya, kita tidak pernah tahu. Paling tidak saya yang tidak tahu. Mungkin juga dia banyak melakukan sesuatu inovasi di Medan, tapi paling tidak saya tidak tahu. Ya. Dan saya kira bukan saya saja yang tidak tahu, banyak orang yang tidak tahu. Tapi karena yang bersangkutan menantu presiden, ya kesempatan itu digunakan juga. Hanya memang Medan berbeda dengan Solo ya. Saya kira tantangan Bobi Nasution akan jauh lebih berat di Medan ketimbang Gibran di Solo. Mungkin Gibran di Solo berleha-leha, duduk-duduk ya, santai-santai pun sudah menang. Tapi Bobi Nasution barangkali akan susah. Satu catatan yang ingin saya gariskan di sini adalah soal threshold sesungguhnya. Tadi dikatakan oleh Maman dari Partai Golkar, berbekal rekomendasi untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai lain. Saya belum punya catatan berapa kursi Golkar di Solo dan di Medan. Apakah mereka bisa mencalonkan secara independen tanpa perlu menggandeng partai lain. Tapi kalau tidak, cukup ya terpaksa harus menggandeng partai lain. Mungkin tidak sulit bagi Gibran. Barangkali juga tidak sulit bagi Bobi Nasution. Rasanya sangat tidak mungkin PDIP tidak mendukung Bobi Nasution. Kalau Gibran rasanya pasti mendukung Bobi Nasution di Medan. Karena itu sama saja membenturkan antara Jokowi Presiden dengan Teguh Umar dengan pimpinan PDIP. Karena itu sangat mungkin Bobi pun akan melaju di sana. Persoalannya adalah kalau di Solo apakah Gibran kemudian tidak ada pesaing alias bisa calon tunggal, kalaupun ada satu penantang, ya paling penantang yang kira-kira levelnya cuma ecek-ecek misalnya, dan bagaimana dengan Bobi Nasution? Kalau Bobi Nasution saya kira memang akan menghadapi hutan rimba di Medan. Berbeda karakternya. Kritik saya terbesar di dalam pilkada itu adalah sekali lagi sama seperti presidensial threshold. Threshold di pilkada itu juga dijadikan sarana untuk menumbangkan lawan sebelum bertanding. Satu. Yang kedua, juga menjadi candidacy buying. Menjadi alat untuk mengeruk keuntungan, untuk membeli partai-partai politik bagi calon, dan bagi partai politik alat untuk mendapatkan uang atau sewa perahu. Kenapa kemudian ini terjadi? Karena dengan threshold di pilkada, nominasi itu menjadi sempit. Dia menjadi limited edition. Hanya beberapa calon saja yang mungkin bisa mencalonkan diri. Di beberapa daerah bahkan bisa terjadi semua partai diborong oleh salah satu kandidat yang kebetulan memiliki banyak uang. Dan tidak seperti presiden yang mungkin masih meninggalkan satu pasangan calon. Kalau di pilkada sangat mungkin semua partai akan diborong. Artinya no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Nah sekali lagi ketentuan threshold ini tidak juga mau dihapuskan oleh legislator di Senayan. Karena mereka tahu mereka untung di sana. Demokrasi kita rusak dengan uang dan permainan seperti ini. Saya pernah bertanya misalnya dengan wali kota Padang Panjang. Berapa penghasilan dia sebagai wali kota Padang Panjang? Pernah juga bertanya pada wali kota Kudus. Mereka menjawab semuanya dengan perjalanan dinas, dengan tunjangan ini, tunjangan itu, dan lain sebagainya. Paling cuma 30 juta per bulan. Bayangkan, 30 juta per bulan berarti kalau setahun 30 dikali 12 cuma 360 juta. Katakanlah kita jadikan dia 400 juta. Lalu kita kalikan selama 5 tahun 400 juta. 4 kali 5 cuma 2 miliar saja. Itulah penghasilan wali kota, bupati. Bayangkan hanya 2 miliar per 5 tahun. Dan saya tanya, berapa ongkos pilkada? Belasan miliar, kata wali kota Padang Panjang. Bayangkan kalau dia bukan seorang pengusaha. Bayangkan kalau dia orang biasa. Karena itu
Sangat tidak mungkin kalau Anda bukan anak raja, dalam tanda kutip rajanya. Kalau Anda bukan pengusaha, Anda bisa berkontestasi di dalam pemilihan kepala daerah. Imbasnya apa? Imbasnya adalah ada nggak manusia yang mau rugi? Misalnya sudah habis miliaran rupiah, lalu tidak mau mengambil untung selama menjadi wali kota atau bupati. Nah, disinilah kepala-kepala daerah akhirnya terjerambab dalam kasus tindak pidana korupsi. Udah ratusan kepala daerah dijadikan tersangka, bahkan terpidana. Diproses di KPK dan kemudian pengadilan tipikor. Mereka tidak hanya orang-orang yang nggak punya uang. Mereka semua orang yang punya uang sesungguhnya. Seperti saya katakan, kalau tidak punya uang tidak mungkin menjadi calon. Tetapi siapa yang mau rugi? Hanya spending uang, lalu kemudian tidak mencari gainnya. Maka gain itu didapat dari mana? Keuntungan itu didapat dari mana? Yang kasar tentu suap. Terima suap sana, suap sini, gratifikasi sana, gratifikasi sini. Tapi yang agak halus adalah menjual konsesi-konsesi. Kalau di daerah-daerah kaya pertambangan ya konsesi tambang. Di daerah-daerah tertentu konsesi apa saja. Maka akhirnya dalam konteks seperti ini tidak ada kepala daerah yang rasanya tidak korupsi, paling tidak moral hazard. Berat rasanya. Bagaimana mungkin kalau penghasilannya cuma 30 juta? Dalam penghasilan 30 juta itu belum lagi dia harus kasih sana, kasih sini karena dianggap kepala daerah. Nah ini yang kemudian harus menjadi pemikiran kita. Agar kemudian ke depan biaya politik ini harus semakin murah dan mudah. Dan harus dibuka kompetisi politik. Kenapa misalnya harus ada threshold? Biarkan saja. Kita tidak boleh melarang seorang Bobi Nasution menjadi calon kepala daerah di Medan. Tidak boleh melarang Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo. Karena itu adalah hak berdemokrasi. Tetapi kalau kita ingin memperbaiki governance pemilu, besok-besok, bukan sekarang, karena sekarang mungkin sudah tidak ada waktunya lagi. Kita harus pertimbangkan regenerasi politik yang cukup waktunya. Jadi kalau dia mau menjadi kepala daerah yang berasal dari partai politik, paling tidak seharusnya partai politik itu memang mengkader orang-orang yang kemudian akan dicalonkan. Bukan shortcut. Karena seharusnya partai politik itu mengkader orang-orang yang mau dicalonkan sebagai pimpinan daerah. Bukan shortcut seperti ini. Tidak ada partai politik karena banyak uang, karena populer, dibeli oleh partai politik atau membayar ke partai politik, lalu kemudian jadilah calon kepala daerah. Tidak ada regenerasi politik, tidak ada proses inisiasi berpolitik, apalagi pengalaman memimpin misalnya. Tetapi masyarakat harus menerima itu. Kita kan tidak tahu ketika misalnya Gibran tanpa Presiden Jokowi mau jadi apa misalnya. Atau Bobi Nasution tanpa topangan Presiden Jokowi bisa juga jadi apa misalnya. Itu satu. Yang kedua, selain regenerasi, mulailah pikirkan untuk menghilangkan atau menghapuskan threshold di pilkada itu. Berikan kesempatan kepada semua partai politik untuk bisa mengajukan calonnya. Tentu partai politik yang ada kursi di DPRD setidaknya. Sehingga politik ini jauh lebih sehat. Orang-orang yang berkualitas tanpa perlu mengeluarkan uang yang besar, tanpa perlu memelihara atau membeli perahu, mereka bisa menjadi calon. Sehingga impact-nya atau dampaknya nanti jauh lebih baik bagi daerah. Kita barangkali akan lebih sedikit kepala-kepala daerah yang tertangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Jadi murahkanlah dengan cara membuka threshold sehingga yang namanya nominasi itu tidak limited edition. Yang kedua, murahkanlah dalam berkampanye. Bahkan bila perlu, kampanye dibiayai oleh anggaran daerah masing-masing. Sekarang, media sosial di mana-mana. Untuk membuat tayangan bergambar seperti ini misalnya, tidak perlu bayar mahal. Kita bisa melakukannya di YouTube channel misalnya. Dan setiap saat, setiap hari. Ada juga medsos seperti WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada alasan bahwa kampanye itu harus bermahal-mahal lagi. Kita tidak perlu misalnya kampanye terus-menerus melalui media televisi. Jadi TV barangkali untuk memberikan kesempatan yang sama, equal opportunity, dibiayai oleh sekali dua kali oleh APBD. Sementara spanduk-spanduk di jalanan dan lain sebagainya sudah bisa dikurangi. Diganti dengan kampanye-kampanye yang jauh lebih dialogis. Nah,
Dengan demikian kita berharap bahwa pilkada adalah miniatur kecil pemilihan presiden dan wakil presiden. Diharapkan pilkada adalah sarana dalam regenerasi dan munculnya bibit-bibit pemimpin bangsa. Bukan mereka yang instan muncul begitu saja, walaupun dalam konteks hari ini kita tidak bisa menyalahkannya. Jadi kalau kita pakai definisi yang paling sederhana politik itu adalah siapa mendapatkan apa dengan cara bagaimana, maka yang dilakukan oleh Gibran dan Bobi adalah betul-betul mempraktekkan pelajaran politik yang paling dasar. Kenapa? Karena saat inilah waktunya untuk mendapatkan apa, karena posisi Presiden Jokowi baik sebagai presiden, sebagai ayah maupun sebagai ayah mertua. Sahabat daerah sekalian, itu tadi uber mengenai Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming. Tidak ada yang salah tentunya. Kalaupun ingin disalahkan sistem yang kita bangun yang belum mencerminkan regenerasi politik yang baik, belum mencerminkan kompetisi yang fair dan bebas. Masih yang begini-begini, ya apa boleh buat. Karena opportunity, kesempatan itu sering tidak datang dua kali. Makanya kesempatan ini digunakan oleh Gibran dan Bobi Nasution untuk melaju di pilkada di daerah masing-masing. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!